Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pagi ini jam 7.14 sebelum saya goreng piscok dan jualan piscok. Kita belajar dulu ya sama Rocky Gerung. Orang hebat nih di semester, konsisten di dalam mengkritik kebijakan-kebijakan Jokowi sejak awal sampai akhir ketika Pak Jokowi akan tenggelam karena kekuasaan berakhir. Sementara banyak tokoh-tokoh yang dulu mendukung Jokowi sekarang berbalik menghantam Jokowi dan dikecam oleh Rocky Gerung. Kalau menjilat itu kan harus konsisten dari awal sampai akhir. Nggak usah sampai nangis-nangis juga. Jadi tobat sekarang jadi penentang Jokowi. Jangan begitu ya, harus konsisten. Nah, Rocky Gerung termasuk orang yang konsisten. Kalau bahasa agamanya istiqomah dalam tanda petik ya. Bukan dalam konteks keagamaan ini. Ada bertahannya sebuah alam pikiran nih. Kalau menurut bahasanya Sultan Takdir Ali Syahbana, dalam konteks dia menjelaskan sosiolog dari siapa itu, dari Nusa Tenggara itu siapa itu, ya? Bukan dalam dia bertahannya sebuah pikiran seorang sosiolog yang menjelaskan tentang itu pikiran Sultan Takdir Ali Syahbana. Nah, dia bertahan dengan alam pikirannya, Rocky Gerung. Melakukan maintenance distance, penjagaan jarak, mengatakan tidak terhadap kebijakan-kebijakan Jokowi. Kita belajar dari Rocky Gerung. Judulnya desakan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres menguat. Yang nonton 10 jam yang lalu 142.000 ya. Yang komentar banyak ini 1.802 komentar ya. Tapi yang mengomentari dengan video hanya tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Halo, Bung Rocky, tadi Anda menyinggung ya, pembicaraan kita sebelumnya menyinggung soal ada sejumlah advokat yang tergabung ke tim pengacara demokrasi Indonesia. Kita tahu ini mereka ini terafiliasi dengan PDIP gitu, dan mereka mengajukan gugatan ke PT UN, dinasti politik Jokowi, dan makin banyak sekali tokoh-tokoh kemudian menyebutkan bahwa salah satu-satunya jalan, bukan salah satunya aja, satu-satunya jalan agar pemilu kita itu bisa demokratis, berintegritas, ya harus tanpa Jokowi, yang Anda menggunakan istilah di halau oleh sebaiknya Jokowi dihalau saja. Ini fenomena menurut saya bisa jadi semacam bola salju nih kalau kita lihat. Ya karena ini awalnya. Kalau kita belajar sejarah perubahan politik, entah itu yang evolusioner maupun yang revolusioner, ada satu prinsip bahwa ide pada akhirnya akan mencari jalan sendiri itu. Jadi kita tahu bahwa ada oposisi tapi sangat kecil di DPR. Ada oposisi di luar. Jadi awalnya itu ucapan Hariman Siregar saat memberikan sambutan di atas pusara Rizal Ramli yang kata Hariman Siregar tokoh malari 15 Januari, kerusuhan dulu 15 Januari tahun 1974, 15 Januari sekarang tanggal berapa? Tanggal 15 Januari sekarang. Dia mengatakan dia mengatakan Hariman bahwa pesan terakhir Rizal Ramli adalah kalau bisa itu Jokowi itu Jokowi dimakzulkan sebelum pemilu diadakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tampaknya ide itu menggelinding ya. Mungkin juga kombinasi dari ide-ide ketidakpuasan terhadap Jokowi yang dulu tahun 2019 ada istilah ganti presiden ya, 2019. Berarti ketidakpuasan itu sudah lama, 5 tahun yang lalu. Tetapi juga tidak terkoordinir. Ada FNN beroposisi itu, beberapa podcast yang tajam juga statusnya beroposisi. Tetapi kan ada semacam orkestrasi yang tanpa dipimpin sebetulnya bisa memainkan bunyi yang sama, lagu yang sama tuh. Jadi begitu satu note dipencet, seluruh orkestrasi bekerja. Itu yang terjadi sekarang. Begitu ada ide untuk pemaksulan, semua yang tadinya menunggu note pertama itu akhirnya membuat komposisi baru. Dan komposisi ini yang kemudian kita sebut sebagai kesadaran bersama bahwa Indonesia harus berubah. Indonesia hanya bisa berubah tanpa Jokowi. Dan itu intinya kan. Jadi
Indonesia harus berubah tanpa Jokowi. Itu poin dari pikiran dari Rocky Gerung. Seawal Tiba-tiba soundbite itu kita tahu tanpa Jokowi, pemilu tanpa Jokowi, Indonesia tanpa Jokowi, itu Republik tanpa Jokowi. Dan itu mestinya jadi panggilan moral bagi semua rakyat yang Indonesia tanpa Jokowi, pemilu tanpa Jokowi, perubahan tanpa Jokowi. Dan itu hendaknya menjadi panggilan moral dari seluruh rakyat Indonesia. Kata Rocky Gerung, bukan kata saya. ingin supaya ada perbaikan yang bersifat radikal tuh. Jadi bukan sekedar ganti presiden, tetapi perbaikan sistemnya, itu intinya tuh. Jadi sekali lagi orkestrasi ini berlangsung tanpa konduktor sebetulnya, tetapi yang mengkondak kita adalah ide itu. Jadi ide itu tidak mungkin dicegah lagi karena dia udah viral akhirnya tuh, yaitu. Tapi pada akhirnya ide itu harus dikasih kaki kan. Siapa kakinya? Ide perubahan tanpa Jokowi itu bisa Anies Baswedan atau orang yang di luar Anies Baswedan ya. Nggak mungkin ide itu hanya gerakan perubahan tanpa Jokowi itu hanya dituntut oleh sebuah ide, tapi ide itu harus dikasih kaki yang konkret supaya dia melakukan kerja-kerja yang konkret, yang terstruktur, yang terkonsolidasi ya. Mozaik oposisi itu kemudian dikonsolidasikan semacam menjadi satu rangkaian ya, gerakan yang indah untuk perubahan menuju Indonesia emas tanpa Jokowi. Gitu ya maksudnya ya. Maksudkan Jokowi itu, lengserkan Jokowi, apalagi istilahnya impeach Presiden Jokowi. Nah itu semua datang dari kesadaran nurani itu yang ditahan-tahan selama ya kurang lebih paling nggak di periode kedua Jokowi udah mulai terjadi itu. Nah PDIP tentu menunggu sinyal itu tuh, karena sangat etis kalau PDIP memulai dengan cara mempersoalkan status dinasti, maka dikirimlah sebagai pengantar beberapa lawyer yang sudah disebutkan tadi untuk memulai genderang perang sebetulnya. Tetapi sekali lagi PDIP punya banyak masalah juga, dan ini yang menjadi problem moral kita, bahwa PDIP seolah-olah takut angkat senjata duluan karena di dalam dirinya ada amunisi-amunisi yang udah nggak berfungsi. Maksudnya angkat senjata itu dalam tanda petik ya, bukan melakukan satu angkat senjata, melakukan satu pemberontakan, tapi ini bahasa yang metafor dari Rocky Gerung, angkat senjata ya. Ya. Oke, nah ini saya kira memang sangat menarik. Kemarin saya berkumpul dalam sebuah dialog dengan sejumlah mantan perwira-perwira tinggi TNI, ada Pak Gatot Nurmantio, ada sejumlah letnan jenderal dan sebagainya di situ yang mereka juga sampai pada satu kesimpulan yang sama. Bahkan kemudian Pak Gatot menyerukan bahwa Indonesia siaga ini terhadap politik dinasti. Saya kira salah satu yang membuat mereka terkejut, dan kita juga bahas kemarin itu adalah pernyataan dari Pak Kapolri yang menyatakan bahwa pemimpin yang akan dipilih nanti yang bisa melanjutkan estafet. Kalau estafet itu kan artinya dari satu tim ke tim yang sama dong, nggak mungkin estafet kepada tim yang berbeda kan. Dan ini kemudian ditafsirkan ini sebagai instruksi Kapolri, dan ini saya kira dampak dari cawe-cawenya Pak Jokowi. Jelas itu kemarahan itu ada di dalam dada, dan satu waktu kemarahan itu justru bisa meledak di jalan kan. Jadi itu peringatan dasar pada Jokowi dan rejimnya bahwa udah nggak bisa itu orang. Kemarahan itu sewaktu-waktu diingatkan oleh Rocky Gerung bisa meledak di jalan. Itu artinya ada chaos, ada kerusuhan yang tidak bisa dikendalikan ya. Sebagaimana dulu kerusuhan 98 itu chaos di mana-mana dan membuat jatuh dari presiden yang sangat kuat yaitu Soeharto. Jadi nampaknya ini diingatkan oleh Jokowi ya. Jangan sampai dinasti politik itu yang dipaksakan, yang akan dilanjutkan oleh kepemimpinan nasional berikutnya, yang semuanya itu didesain karena pengaruh Jokowi, itu jangan sampai membuat rakyat itu meledak dan turun ke jalan-jalan karena ingin perubahan yang tersumbat ya sebenarnya. Perubahan aspirasi itu. Semacam Mahfud, Sri Mulyani udah diminta mundur, dan itu artinya udah
Orang udah anggap ya udahlah Anda itu mau jadi busuk di situ atau mau ikut menumbuhkan tunas baru tuh. Hal yang sama juga ada pada Pak Prabowo sebetulnya yang gelisah melihat keadaan tuh. Kan beliau ngerti keadaan kita hari ini. Tetapi ada pragmatisme yang mungkin tidak bisa lagi dia batalkan. Tetapi kalau ada moral call yang tinggi, tentu Prabowo juga bisa mengerti bahwa Gibran itu beban yang akan mendampingi dia kalaupun dia jadi presiden kan. Itu bahayanya tuh. Jadi Diingatkan ya oleh Gerung, Gibran menjadi beban Prabowo. Kalau toh dia bisa menjadi presiden, beban sepanjang dia menjadi pemimpin nasional nanti Gibran, karena Gibran adalah anak haram konstitusi yang lahir karena rekayasa hukum yang diawali di Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Oktober 2023 dengan peraturan nomor 90 yang dilakukan proses-prosesnya itu oleh paman Gibran sendiri, Anwar Usman, dan terbukti Anwar Usman itu melakukan pelanggaran etik berat dengan ikut rapat dalam proses lahirnya nomor 90 MK itu. Kan dia paman, ada benturan kepentingan dan konon menurut Jimli Asidiki ada intervensi politik yang melahirkan keputusan atau peraturan nomor 90 tahun 2023 yang menguntungkan Gibran Raka Buming Raka yang usianya belum 40 tapi dia bisa maju jadi calon wakil presiden karena basis hukum MK nomor 90 yang sangat kontroversial dan manipulatif itu. sejak sekarang kita mau terangkan bagaimana misalnya Pak Prabowo kalau ada di atas panggung dia akhirnya hektik, lalu tiba-tiba terlihat emosinya karena tidak tenang melihat keadaan sebetulnya kan. Jadi evaluasi saya kenal watak Pak Prabowo, saya berteman dengan beliau dan kelihatannya ada keretakan dalam Gerindra itu yang kok ini ya ada yang kurang beres ya, yang tidak tidak terduduk dengan baik, itu well seated. Dan kalau kita lihat misalnya Pak SBY ada di dalam, tapi ya SBY tetap ada dalam posisi ya udah saya mau apa, saya cuma pro Prabowo tidak pro Gibran. Kan itu juga menimbulkan semacam kegelisahan di kalangan koalisi 02 ini kan. Dan tidak pro Gibran. Pak siapa lagi itu. Jadi semua hal yang sebetulnya kita pernah bayangkan makin lama makin mengatur dirinya sendiri untuk masuk dalam orkestrasi bersama, yaitu membatalkan politik dinasti. Artinya menurunkan Jokowi. Ya, nggak bisa politik dinasti itu kita batalkan kalau justru Jokowi yang tidak kita sasar. Jadi saya pakai kata halau sebetulnya untuk menerangkan bahwa ini presiden yang betul-betul sebagai politisi dia berbahaya karena itu dia mesti dihalau. Jadi ini demi hal. Kalau mau menghalau politik dinasti seperti ini, dinasti politik atau politik dinasti, yang disasar tentu adalah Presiden Jokowi. Dan Jokowi menurut Rocky Gerung adalah berbahaya bagi kelangsungan demokrasi kita karena dia terlalu banyak mengatur ya dalam suasana politik Indonesia modern, terlalu banyak masuk kepentingannya yang berorientasi pada penghambaan atau pemuliaan terhadap oligarki dengan cara mengukuhkan politik dinasti, dan sasaran utama menghalau politik dinasti adalah dengan menghalau Jokowi, kata Rocky Gerung. Hal yang rasional, yaitu nggak boleh ada orang yang memanfaatkan konstitusi untuk kepentingan dia. Konstitusi dibuat untuk kepentingan masa depan demokrasi itu. Nah itu yang saya sering terangkan. Kapasitas Pak Jokowi untuk mengerti demokrasi benar-benar tidak ada. Soalnya di situ kan. Saya nggak ada urusan dengan Pak Jokowi itu. Saya tahu bahwa beliau berupaya untuk meninggalkan jejak, tetapi gagal. Dan udahlah, kalau udah gagal nggak usah paksa. Dan kalau dia maksa, itu jejaknya makin lama makin serampangan. Dan orang yang meninggalkan jejak yang tidak teratur itu bisa menyesatkan orang lain yang ada di belakangnya. Iya. Dan ini ya kelihatannya Bung Rocky ini sekarang publik semakin sadar bahwa kontestasi Pilpres 2024 ini bukan antara Anies Caimin, kemudian Ganjar dan Mahfud dengan Prabowo dan Gibran, tetapi ini antara mereka berdua ini, antara dua paslon ini dengan Jokowi gitu. Karena itu mereka kemudian bersadar nggak bisa nih kalau udah seperti ini, karena Jokowi bagaimanapun sekarang dia masih sebagai seorang incumbent presiden.
Betul, itu yang dilihat oleh Ibu Mega, yang kemudian makin lama makin sadar bahwa memang penghalangnya adalah Jokowi, maka dia mesti dihalau. Kalau timnya Anies juga kan dari awal tahu itu tuh, Ya. dan masih berupaya. Kita lihat bagaimana sebetulnya sikap dari Pak Surya Paloh tuh. Surya Paloh tentu juga ada dalam kecemasan kalau dia terang-terangan mengatakan halau Jokowi, yaitu masalahnya panjang dalam di Nasdem dan di bisnisnya. Surya Paloh. Tapi saya kira Surya Paloh juga nunggu momentum sebetulnya kan. Jadi itu intinya tuh. Nggak ada orang yang memusuhi Pak Prabowo. Orang memusuhi Jokowi yang di dalam perencanaan politiknya menaruh Gibran pada Prabowo. Begitu jalan pikirannya tuh. Ya, ya. Jadi kita mesti clear dulu bahwa yang kita anti itu, yang ingin kita halau Dinasti. adalah Jokowi sebagai penghalang demokrasi itu. Itu intinya. Jadi bukan karena pemihakan pada 02 atau 03 atau anti pada 02 dan berpihak pada 01. Bukan, ini semua tentang ide, tentang value, tentang basis integritas dari bangsa kita, tentang kemungkinan pemimpin itu kita hargai di masa depan. Kan itu dasarnya kan. Kalau Dia bicara tentang basis integritas, tentang value. Dan value dalam demokrasi tentang basis integritas itu sudah hancur ya, oleh manuver-manuver Jokowi, ya kan, yang memaksakan politik dinasti dan memaksakan Gibran untuk berkuasa, yang diletakkan melalui Prabowo. Jadi kemudian demokrasi tanpa values ya, sangat pragmatis, dan ini berbahaya ya bagi demokrasi ke depan ya. Apalagi kata Rocky Gerung tadi, undang-undang peraturan dibikin itu kan untuk masa depan bangsa ya, bukan untuk memelihara kepentingan oligarki atau memelihara atau menguatkan dinasti politik. Jadi persoalan epicentrum persoalan politik Indonesia modern kita adalah bukan Prabowo, bukan Mahfud, Ganjar, bukan Anies Mohaimin, tetapi Jokowi yang menghalangi demokrasi, dan itu harus dihalau. Oleh karena itu ada satu ada jargon pemilu tanpa Jokowi, Indonesia tanpa Jokowi, dan perubahan masa depan Indonesia tanpa Jokowi. Kalau Jokowi masih ada di situ, dia akan merusak cara kita berharap pada masa depan. Ya, ya. Tadi kan Anda juga dalam berkali-kali kata sebenarnya Pak Prabowo, Kalau Jokowi masih di situ, tidak dihalau, itu merusak ya, demokrasi kita di masa depan. menyadari soal itu ya, dan saya kira sekarang Pak Prabowo bagaimanapun menemui macam hasil buruk yang karena dia bagaimanapun kemudian dilihat ya karena lu bagian dari Jokowi ya, kita berhadapan dengan kita semua, itu yang terjadi kan sekarang pada Pak Prabowo. Tapi kan dilemanya buat Pak Prabowo kan nggak mungkin juga mundur dalam situasi sekarang ini ya, dengan pemilu yang kurang dari 1 bulan lagi. 1 bulan itu masih lama untuk menyusun kembali batu bata yang hilang itu. Diperlukan satu batu bata untuk melengkapi bangunan yang baru tuh, apa lagunya itu Another Brick on the Wall gitu. Dan kelihatannya satu batu bata itu yang kita perlukan hari ini, yaitu batu bata moral. Dan itu yang bisa membuat juga Pak Prabowo mungkin akhirnya berpikir bahwa oke, kita kocok ulang aja, nggak ada soal kan. Kan cuma kesepakatan untuk meneruskan. Selalu ada cara di luar sistem konstitusi yang kita sebut sebagai kesepakatan bangsa itu, ada istilah hukumnya itu. Lalu dia jadi semacam kebiasaan kan. Jadi poin saya selalu adalah kalau kita biarkan, asumsikan misalnya Pak Prabowo menang, itu Gibran itu akan jadi olok-olok sepanjang tahun, dan itu akan membebani moral Pak Prabowo kan. Jadi kita lihat bagaimana Pak Prabowo tidak bisa lagi. Jadi usulnya Rocky apa? Mengganti Gibran atau bagaimana caranya? Tampaknya harus dipotong ya, kakinya Gibran itu diganti dengan Erlangga misalnya. 1 bulan sampai 14 Februari itu masih lama katanya. Satu batu bata moral itu harus dimasukkan ke dalam bangunan demokrasi kita sehingga dia kukuh. Karena kalau nanti sampai Prabowo itu menjadi presiden, Gibran itu menjadi bahan olok-olok seluruh rakyat Indonesia sepanjang tahun atau 5 tahun kepemimpinan Prabowo, dan itu membuat suasana politik Indonesia modern tidak stabil. Jadi itu yang dipikirkan Prabowo, dan Rocky Gerung mengusulkan
perlunya kocok ulang tadi istilahnya, kocok ulang. Kan selalu ada kesepakatan-kesepakatan yang bisa dimainkan di luar konstitusi atau di luar aturan-aturan. Itu bisa diatur lah kira-kira gitu ya. Jadi solusi yang ditawarkan oleh Roky Gerung. Tapi dia tidak menyebutkan nama kecuali bagaimana Gibran disebut berkali-kali dan juga bagaimana Jokowi harus dihalau selain Gibran harus dihalau dalam sistem demokrasi kita sekarang. Lagi secara tenang untuk tampil di panggung dan menerangkan keadaan, hanya mengandalkan akan ada dukungan publik. Padahal sebetulnya moral kita udah jatuh sama-sama, rusak sama-sama, karena nggak mau secara frontal mengatakan ini penyebabnya adalah Jokowi loh keadaan ini. Jadi kita mesti ucapkan itu, bahwa memaksulkan Jokowi itu bukan untuk memaksulkan seseorang, tapi memaksulkan cara dia bekerja sebagai kepala negara. Nah, bagian ini juga yang saya kira harus dipahami juga oleh anak-anak Pak Jokowi, Kaisang, Gibran tuh. Saya ingin supaya mereka juga paham bahwa kita tidak musuhi keluarga itu, kita musuhi politik keluarga yang berbasis pada kepentingan kekuasaan, kan itu dasarnya kan. Jadi bayangkan misalnya kalau Gibran jadi wakil presiden, itu bagaimana dia bisa tidur lelap atau bisa santai bertemu dengan rakyat kalau semua orang siniskan dia dan dia akan diingatkan kembali, lu tuh anak kecil yang digendong-gendong oleh Pak Mando karena diperintah oleh bapak lu. Itu akan sangat kasar begitu cara netizen melihat. Kan Gibran mesti paham bahwa masa depan dia itu masih panjang. Juga si Kaisang itu yang tiba-tiba Dari ketua umum PSI kayak mabuk kekuasaan. Padahal sebetulnya dua anak ini masih bisa diasuh secara beradab dalam politik kan. Itu yang saya sebutkan bahwa mungkin si Kaisang sama Gibran tuh ngapain sih, kembali ke habitatnya aja, jadi pengusaha yang besar gitu loh. Karena kekuasaan tampaknya mereka tidak akan menjadi orang besar di Indonesia, baik Kaisang maupun Gibran. Orang itu bekerja dengan muyul, dengan kecenderungan masing-masing. Soekarno besar karena sejak muda dia concern pada kekuasaan. Sejak umur 16 tahun dia bilang, saya ingin Indonesia merdeka hari ini juga. Ya kan, dilawan oleh orang-orang teman yang berdebat. Tidak, kita jangan merdeka dulu. Rakyat kita bodoh-bodoh, kita didik rakyat dulu. Setelah mereka pintar, kata lawan-lawan Soekarno muda, baru kita merdeka. Tidak, kata Soekarno, merdeka dulu secara politik, setelah merdeka itu baru kita didik masyarakat kita. Jadi ini ada pikiran-pikiran yang sangat visioner dari Soekarno muda. Dan dia concern di bidang kekuasaan sampai matinya di dalam tahanan di Wisma Yasu oleh Soeharto pada usia 69 pada tahun 70. Jadi dia concern di bidang kekuasaan. Tapi kalau Kaisang dan Gibran, termasuk Jokowi, itu tidak concern di bidang kekuasaan sejak awal. Mereka adalah pedagang-pedagang. Sejak awal harusnya mereka keluar dari dunia politik dan menjadi pedagang kembali dan besar di bidang wira usaha. Karena concernnya, muyul mereka bukanlah menjadi ilmuwan, dan tidak mungkin besar mereka menjadi ilmuwan, dan concern mereka bukanlah di bidang seni, dan tidak mungkin ketiganya menjadi seniman besar seperti W.S. Rendra, dan tidak mungkin concern mereka juga bukan politik, tidak mungkin mereka menjadi orang besar di bidang politik, tapi tiga-tiganya concernnya adalah sejak semula di bidang martabak, di bidang pisang, di bidang mebel atau furniture. Harusnya mereka besar di bidang itu. Dan Jokowi dalam menurut pengamat dalam politik itu harusnya masuk dunia politik dengan cara yang tepat dan keluar dengan momentum yang tepat, dan Jokowi keluar dengan terlambat sebagaimana Kaisang dan Gibran masuk dengan cara yang tidak tepat dan dengan momentum yang tidak tepat. Maka rusaklah bukan hanya diri mereka sendiri, tapi masyarakat ikut rusak karena manuver-manuver mereka yang tidak sesuai dengan kecenderungan hati mereka sendiri, karena dorongan-dorongan pihak lain yang lebih kuat. Jokowi itu melanggar undang-undang perlindungan anak karena memaksa anak-anaknya untuk masuk dalam kehidupan yang penuh kekerasan. Kan itu dasarnya. Ya, bahkan sekarang ini orang sudah bukan hanya menilai Jokowi, kayak Gibran, Kaisang, tapi satu keluarga yang dinilai itu, termasuk Ibu Iriana. Ini yang saya kira kan kemarin Profesor Ikrar Nusa Bakti dalam perbincangan dengan saya, bahkan dia menyatakan saya dengan
sekarang harus menyebut bahwa Ibu Iriana itu bagian dari proses dinasti politik. Oh ini kan bahaya sekali kalau bukan hanya bapak dan anak, tapi sampai istri dan menantu juga itu dibawa-bawa gitu, dan juga ipar. Ipar ya. Itu lengkap yang belum pernah terjadi di dalam politik di seluruh negeri ini, kecuali betul-betul dari awal rezim itu otoriter. Kita sudah menyelesaikan masalah itu ketika Pak Harto dengan lega mengatakan oke, saya mundur karena pengertian dinasti itu belum muncul ketika itu. Tapi Pak Harto mengerti ini bangsa mesti diselamatkan. Ini Jokowi nggak paham sejarah, ya kan? Dan betul-betul itu orkestrasi dipamerkan di mana-mana tuh. Dia bahkan mengatur KPU, mengatur panggung debat, macam-macam itu. Jadi ini seseorang yang dengan ambisi dan dengan kerakusan kekuasaan memanfaatkan semua sudut untuk dipakai sebagai tempat persembunyian ambisinya kan. Luar biasa ya. Tajam ya Rocky Gerung ya. Ini orang yang rakus dengan kekuasaan, menyembunyikan kekuasaannya dengan mengatur segala macam. KPU kan diatur kemarin bahwa format debat itu harus diubah. Coba itu seorang presiden ngomong begitu. Dia juga mengatur KPU, mengatur KPK dengan memperlemah KPK dan lain-lain. Semua dia cawe-cawe, termasuk undang-undang Omnibus Law ya. Luar biasa. Termasuk IKN, termasuk kereta cepat. Semuanya membebani rakyat dengan menggunakan anggaran yang harusnya untuk kesejahteraan kita semua, dipakai untuk menyembunyikan ambisi politik Jokowi. Yang kemudian terbaca oleh netizen. Dan ambisi itu terbaca oleh netizen ya. Kemudian dianggap kok ini satu keluarga yang betul-betul tamak ya. Gimana bisa terjadi dalam politik yang sudah demokratis? Lain kalau satu keluarga ini benar-benar tamak ya. Ini bahasanya Rocky Gerung ya, yang nggak mungkin diucapkan oleh yang lain kecuali hanya oleh Rocky Gerung yang konsisten. Dia menjadi mengkritik Jokowi sejak tahun pertama, sejak 10 menit pertama dilantik tahun 2014 sampai sekarang. Ya. Tetap dia tidak balik badan, menjadi pengkritik yang keras, terus terang, terbuka untuk kesejahteraan demokrasi kita. Jokowi adalah penerus dari kerajaan-kerajaan di Nusantara kita, yang bahkan dalam sistem kerajaan pun nggak ada yang segila ini nih. Sistem kerajaan di Bima misalnya itu, rajanya itu sebelum masuk ke istana itu dihujat di pasar. Begitu dia naik tahta, dia pastikan buat dia tidak akan pernah duduk di tahtanya untuk menghadapi rakyat, maka dia duduk di tikar bersama-sama. Itu intinya tuh. Di kerajaan Kutai, di kerajaan kota Waringin segala macam itu, di kerajaan Muna saya pernah ke Bau-Bau, itu rajanya itu walaupun dia feodal tetapi dia punya value tuh. Ini kan juga raja-raja Jawa tuh ada kesempatan rakyat untuk protes, namanya PP, lalu raja merasa oke, kalau saya diprotes berarti Wahyu Cakraningrat itu lagi bicara tuh. Ini Jokowi betul-betul nggak paham tentang bahwa pulung Wahyu Cakraningrat dia udah hilang itu, dan dia masih berupaya untuk wariskan ke anaknya, yang tidak masuk akal pada dinastinya. Jadi kebencian itu akhirnya muncul secara personal. Padahal kita cuma ingin Jokowi itu sadar bahwa Anda itu sudah tidak dianggap. Bahkan saya bilang bahwa Jokowi itu bukan lagi walaupun masih menjabat tapi udah bekas, dia adalah presiden yang bekas gitu. Nah, serangan yang bertubi-tubi, frontal dan tajam dari Rocky Gerung terhadap dinasti politik Jokowi. Saya ucapkan ini untuk mengatakan bahwa itu pandangan publiknya begitu tuh. Jangan sampai saya ditangkap lagi atau dipolisikan lagi karena seolah-olah mungkin bukan. Ini adalah evaluasi akademis yang dibungkus dengan public ethics yang menjadi tagline dari FNN. Yes, oke. Public ethics ya. Evaluasi akademis yang dibungkus oleh public ethics ya. Public ethics itu apa ya? Etika publik ya. Istilah-istilah yang nggak akan mungkin dipahami oleh teman saya yang tukang donat atau tukang itu ya, tukang batagor ya, atau tukang somai ya. Bagus juga di Rocky Gerung. Nah ini ya, saya kira publik dengan Pak Jokowi ini seperti berkejaran ini menjelang tinggal menjelang tanggal 14 Februari.
banyak yang ingin pokoknya sebelum tanggal 14 Februari itu ya Pak Jokowi itu harus dijatuhkan. Itu yang dimakzulkan lah, bukan dijatuhkan ya disebutnya ya. Dimaksud. Nah, dan saya lihat ini gerakan memang tadinya terpecah-pecah ya gerakan ini, tapi kelihatannya seperti terkonsolidasi. Bermuara mereka lama-lama kecil-kecil dan kemudian menjadi kekuatan besar. Karena kita juga mendengar misalnya yang tadinya kita sulit untuk membayangkan paslon 01 dan 03 itu yang secara ideologis mungkin jauh sekali gitu ya, satu kiri satu kanan, kira-kira kita membayangkan itu sekarang udah mulai mendekat gitu. Dan saya kira simbol-simbol masyarakat lain yang tadinya juga beda-beda gitu, civil society bisa jadi ini akan mendapat satu momentum bersama yang disebut tadi common enemy, yang yakni keluarga Jokowi. Common enemy, musuh Kalau bersama. kita lihat bagaimana moral itu akhirnya terbentuk tuh, yang udah kiri kanan segala macam itu hanya satu keinginannya, yaitu ucapkan kejujuran, kan itu intinya kan. Ya. Dan kita senang bahwa BEM UGM, BEM UI, BEM Paramadina itu mengkoordinasi nilai sebagai acuan untuk melakukan perubahan politik. Koordinasi Jadi, nilai. sebetulnya energi itu tetap datang dari mahasiswa yang kita sebut moral force itu. Ya. Dan mereka betul-betul menganggap ini bukan soal pribadi, ini soal masa depan bangsa. Jadi pikiran-pikiran bagus anak-anak muda ini yang kemudian diorkestrasi oleh sejarah, oleh kekuatan langit untuk dipersatukan tuh. Jadi panggilan untuk kembali pada Moral call. peradaban politik itu nggak mungkin dicegah lagi. Bahkan Presiden Soeharto pada waktu itu berapa lama, 20 hari diproses itu selesai masalah kan. Dan saya kira hal yang sama juga bisa berlangsung. Orang mau berpikir tentang reformasi hidup, memang itu mudah terjadi, dan keamanan itu kita jaminkan pada kepentingan kita terhadap masa depan. Dan kita bisa kontrol diri kita untuk tidak merusak kok. Ini kan cuma proses politik biasa. Jadi akhir kejatuhan Soeharto itu prosesnya itu hanya 20 hari. Prosesnya itu hanya 20 hari. Dan ini tampaknya satu sinyal yang dikirim oleh Jokowi bahwa kesepakatan politik yang harus menghalau dinasti politik Jokowi dalam peta politik Indonesia modern itu sebenarnya bisa dilakukan soal kesepakatan politik biasa dengan tekanan moral dari masyarakat, juga termasuk dari mahasiswa itu, moral force ya, yang tidak punya kepentingan apa-apa kecuali kepentingan bangsa, kata Rocky Gerung tadi. Jadi ini prosesnya sebelum tanggal 14 Februari sangat dimungkinkan. Sebenarnya yang diperlukan hanyalah waktu ya. Dan sejarah sudah memberikan satu pelajaran, waktu yang dipakai itu kurang dari 1 bulan atau 20 hari sehingga Pak Harto itu menyatakan mengundurkan diri. Jadi di review kegiatan politik Jokowi, digugat secara pengadilan, tapi juga mesti ada proses politik di DPR, dan itu bisa konsensus aja kan. Kenapa kekuatan Pak Jokowi sekarang ya nol, nggak ada apa-apa di DPR kan? Ya, oke. Jadi saya kira ini makin hari. Ya, kekuatan Jokowi di DPR nol, karena apa? Karena PDIP yang 128 kursi itu bukan lagi pendukung partai Pak Jokowi, karena dia sedang beroposisi karena merasa dikhianati oleh Jokowi dan keluarganya setelah Jokowi selama 23 tahun dibesarkan oleh PDIP, ya kan, sampai PDIP menangis-nangis karena ditinggalkan Jokowi yang mendukung Prabowo ya, dan Gibran. Terus kemudian Demokrat, bukan Demokrat, Nasdem yang 59 kursi itu juga sekarang, dulu partai pendukung tapi sekarang mereka berhadapan-hadapan dengan Jokowi kan, karena dia mendukung Nasdem itu bersama PKB yang 58 kursi dan PKS yang 50 kursi itu sekarang beroposisi secara politik terhadap Jokowi, dan tampaknya itu bisa dimainkan untuk melakukan pemakzulan melalui proses-proses politik di DPR, di samping ada proses hukum yang tadi disinggung oleh Rocky Gerung. Tampaknya kita lihat ya perkembangan terakhir ini akan semakin menarik dan membuat kita ketar-ketir apakah Jokowi bisa dimakzulkan secara politik dan hukum, ataukah terjadi chaos yang membuat Jokowi itu mengundurkan diri sebagaimana Soeharto yang 32 tahun berkuasa tapi dengan izin Allah bisa melepaskan kekuasaannya dengan damai. Ini makin jelas bentuknya ya, bahwa pemilu yang berdemokratis dan berintegritas itu ya ini pemilu tanpa Jokowi. Gitu ya. Indonesia, atau pemilu tanpa Jokowi, atau Indonesia tanpa Jokowi bahkan gitu.
Ya, lebih baik kita sebut pemilu tanpa Jokowi supaya Indonesia masa depan tidak mengingat-ingat lagi keburukan politik Jokowi. Ya, ya. Oke, baik, terima kasih, Bung Oki. Ya, oke, tetap normal. Iya, sekali lagi ini analisis basisnya adalah public ethics. Ya. Analisis atau evaluasi akademis yang basisnya adalah public ethics. Itu serangan-serangan yang frontal dari siapa, Rocky Gerung. Dia fokus bahwa ini sebenarnya bukan hal yang lain kecuali hanya evaluasi akademis yang dibungkus oleh public ethics. Bahasa yang sangat halus. Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.